lain. Biar Tuhan berbicara bagi kami sehingga kami makin mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Kita bersyukur bisa ada di bulan ini merayakan Natal. Tadi malam kita sudah rayakan Natal anak sekolah minggu dan anak TK dengan penuh sukacita. Baik di minggu Advent yang kedua ini, Advent artinya menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang kedua itu menjadi tujuan kita dalam hidup ini, sebab kita tidak selamanya ada di dunia ini. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai 10. Kitab Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Saya mengundang kembali bangkit berdiri. Dua ayat ini Zakaria 9 ayat 9 sampai ayat 10. Ada kesalahan ya? Maaf saudara, kitab Mika pasal 5 Mika pasal 5 ayat pertama, hanya satu ayat, 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Puji Tuhan. Saudara kekasih, perayaan Natal dikatakan di kota Bethlehem Efrata. Bethlehem Efrata adalah satu kota yang kecil, dan kota itu dipilih untuk kelahiran Sang Juru Selamat. Ketika Maria dan Yusuf dipanggil untuk melahirkan sang putra itu, mereka bukan tinggal di Bethlehem, mereka tinggal di Nazaret. Tapi bagaimana supaya Mesias itu lahir di Bethlehem? Apakah nubuat ini salah? Sebab sudah dikatakan di dalam perjanjian lama 530 tahun sebelumnya, Nabi Mika mendapat firman mengatakan kepada orang Israel, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, di semua kota yang ada di daerah Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak dahulu kala. Padahal Yusuf dan Maria tidak tinggal di situ. Tetapi Tuhan punya cara untuk menggenapi firman Tuhan. Satu kali Kaisar Agustus memerintah di kerajaan, ya, di daerah jajahannya, yaitu di daerah Yehuda. Kaisar ini ingin menghitung kekuatannya dengan pajak-pajak yang masuk, pajak dari semua daerah jajahannya. Oleh sebab itu dia untuk bisa menghitung semua penduduk yang ada di kotanya, diperintahkannya untuk
cacah jiwa. Nanti dalam cacah jiwa itu diketahui jumlah orang dewasa, apa penghasilannya, dan lain sebagainya, dari daerah mana dia, nanti bisa dihitung. Oleh sebab itu Maria dan Yusuf pun harus pergi ke kota orang tuanya, yaitu di Judea, di kota Bethlehem. Perjalanan itu kira-kira 80 mil atau sekitar 230 km dari daerah Nazaret untuk pergi ke Bethlehem. Dalam lukisan-lukisan Natal seringkali kita melihat bahwa Yusuf dan Maria ada berjalan mengendarai keledai dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita melihat bahwa Yusuf dan Maria berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Sangat sederhana. Jadi ada kemungkinan mereka itu berjalan kaki sekitar 128 atau 130 km perjalanan ke daerah bukit. Bisa saja mereka berjalan. Karena kenapa dikatakan mereka orang yang sangat sederhana? Profesi daripada Yusuf hanyalah seorang tukang kayu. Tidak selalu ada kerja bangunan yang mau dia kerjakan atau alat-alat rumah tangga. Itu sebabnya ketika Yesus akan diserahkan ke bait Allah, dikatakan bahwa Maria dan Yusuf hanya mempersembahkan 2 ekor anak burung merpati dan tekupur. Itu gambaran kalau tidak mampu memberi persembahan di bait Allah, dikatakan orang yang masuk golongan miskin memberi persembahan 2 ekor anak burung merpati dan tekupur. Biasanya orang yang mampu anak domba atau sejenisnya. Jadi bisa saja mereka sangat susah, keledai pun tak punya, kuda atau unta pun tidak punya. Bisa saja mereka berjalan kaki perlahan sedemikian rupa untuk sampai padahal dalam kondisi yang hamil tua. Itulah cara Tuhan untuk menggenapi. Itulah cara Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dari mulai orang tuanya, ya, untuk mentaati perintah Tuhan bahwa bayi yang ada dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Mereka begitu berjalan. Bagaimana dengan kita menyambut hari kelahiran Sang Juru Selamat ini? Dalam kitab yang lain dikatakan, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem, bersorak-sorailah hai putri Sion, lihatlah rajamu datang. Dia mengendarai seekor keledai beban muda. Dikatakannya, bersorak-sorailah. Itu dikatakan ratusan tahun sebelumnya oleh nabi-nabi. Dan itu digenapi. Tujuan Allah hanya satu, untuk menyelamatkan manusia. Jadi Allah begitu serius, dan jalan keselamatan itu tidak langsung mudah. Dimulai dengan nubuatan para nabi, kemudian digenapi ratusan tahun setelah itu. Itu sebabnya nubuatan daripada nabi itu yang mengatakan, hai Yerusalem, hai putri Yerusalem, lihatlah rajamu datang. Dia mengendarai seekor keledai, bersorak-sorailah. Mereka katakan, itu akhirnya digenapi di perjanjian baru, di mana Tuhan Yesus mau merayakan Pesta atau Paskah. Dia memasuki kota Yerusalem dengan mengendarai keledai. Dalam Matius 21 ayat 4 dikatakan menggenapi ayat tadi untuk menggenapi kota Bethlehem sebagai tempat kelahiran itu.
Dalam kitab Matius pasal 21 ayat 4 dan 5 dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi. Itu tadi yang nabi-nabi yang sebelumnya, baik Nabi Zakaria, Nabi Mika, udah menubuatkan. Dalam ayat yang kelima, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendara seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Jadi artinya dikatakan, lihatlah rajamu datang. Ini yang kita rayakan, raja kita itu datang, yaitu Yesus Kristus. Kalau dikatakan di perjanjian lama, bersorak-sorailah hai putri Sion. Putri Sion artinya adalah penduduk daripada Israel atau daerah Sion, Bukit Sion, di mana di Bukit Sion itu ada bait Allah. Dan ketika Tuhan Yesus mau masuk ke bait Allah di Bukit Sion itu, dia mau merayakan Paskah, penduduk Yerusalem yang digambarkan dengan putri. Di dalam Alkitab, penduduk itu disebut dengan gendernya yaitu feminin. Jadi penduduk itu disebut dengan kelamin wanita. Demikian juga gereja disebut dengan mempelai wanita. Laki-laki perempuan semua dianggap oleh Kristus mempelai wanita. Yesus mempelai prianya. Jadi semua orang Kristen itu dianggap gendernya dalam Alkitab digambarkan seperti wanita menikah dengan mempelai pria yaitu Yesus Kristus. Artinya kita menyatu dengan dia di sorga. Demikian juga penduduk daripada Bukit Sion. Di situ ada bait Allah. Putri Sion, hai putri Sion, bersorak-sorailah, lihat rajamu datang. Kemudian dikatakan, demikian juga hai putri Yerusalem, ya kota damai, bersorak-sorailah. Artinya bergembira, semangat menyambut raja itu datang. Kita melihat tokoh perayaan Natal yang harus kita sambut dengan meriah, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah raja atau sang pangeran yang lahir, yang harus kita sambut dengan bersorak-sorai, dengan sukacita, dengan semangat. Perayaan yang paling bersemangat dirayakan oleh orang Kristen itu perayaan Natal. Dari mulai anak kecil ya sampai orang yang paling tua merasakan sekali suasana Natal itu. Dan kalau kita tidak ada merasakan semangat merayakan Natal itu, pasti ada sesuatu yang salah. Sebab itu yang paling sukacita, itu yang paling spektakuler. Kenapa? Saudara boleh melihat dari mulai Maria Magdalena. Maria dijumpai oleh malaikat Gabriel. Malaikat datang. Ketika Yusuf tidak bisa menerima tunangannya yang sudah hamil, malaikat Tuhan datang dalam mimpi dan mengatakan bahwa bayi yang dikandungnya itu dari Roh Kudus. Kemudian para gembala di padang, suasana malam yang dingin, malaikat lagi datang, berlaksa-laksa juga datang dengan puji-pujiannya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, tanda sukacita besar. Demikian juga orang bijaksana dari timur, mereka melihat bintang, ya, untuk menunjuk di mana bayi Yesus. Begitu hebatnya kelahiran raja itu. Mereka datang menyembah. Mereka mengatakan dia raja yang baru lahir, mengalahkan semua raja, raja di atas segala raja. Kalau dikatakan Hosana, bersorak-sorailah menyambut raja yang datang itu, maka kita sebagai tujuan kedatangan Tuhan untuk kita yang mempercaya, kita harus semangat. Kata bersorak-sorai itu semangat. Semangat menyambut Tuhan yang hadir untuk menyelamatkan kita. Karena dia peduli sama kita. Dia sudah tahu bahwa tanpa dia tidak ada orang yang selamat. Tidak ada.
Itu sebabnya perlu dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Kalau dia begitu bersemangat, dia rela merendahkan dirinya untuk bisa menjumpai kita. Masakan kita yang sebagai objek yang mau dia selamatkan, kita tidak menyambutnya. Itu sebabnya bersorak-sorailah apa kata Mika dan apa yang dikatakan oleh nabi-nabi sebelumnya, apa yang dikatakan digenapi di dalam perjanjian baru Matius 21 ayat 4 dan 5 tadi. Kita memang harus ada di batin kita ini sukacita daripada Natal itu. Sebab Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Dikatakan Hosanna bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kata Hosanna artinya selamat datang sang penyelamat. Selamat datang, datanglah penyelamat. Dia raja. Walaupun bangsa Israel menganggap bahwa raja yang datang itu, si penyelamat itu akan duduk di takhta di Yerusalem seperti kerajaan-kerajaan yang lain, tetapi kenyataannya tidak seperti itu cara Tuhan memerintah di dunia ini. Kalau kita mendengar juga kata haleluya, apalagi artinya? Haleluya artinya kita memuji Tuhan karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Dua kata ini menandakan bahwa pentingnya datang penyelamat. Pentingnya ada karya keselamatan itu yang harus kita sambut. Itu sebabnya pujian-pujian kita selalu ada kata Hosanna atau Hosiana, haleluya. Itu semua menandakan bahwa datanglah sang juru selamat. Hosanna, Hosanna. Dan kita katakan haleluya, ya ini kami juru selamat, ini kami, selamatkan kami. Jadi saudara, kita perlu bersuka cita menyambut itu. Ketika Tuhan Yesus datang, dinubuatkan, dikatakan dia lemah lembut. Dia datang mengendarai keledai. Keledai dalam Alkitab dijelaskan sebagai binatang yang dilengkapi bukan untuk berperang. Dia dipakai untuk mengangkat barang atau hasil kebun atau ladang. Itu sebabnya dikatakan keledai beban. Keledai tidak dicipta untuk berperang, dia tidak akan mampu. Selain dia pendek, kekuatannya, larinya, dia tidak kuat. Jadi dilambangkan sebagai kedamaian, bukan untuk berperang. Ya, Yesus datang mengendarai itu, dia memang membawa damai. Membawa damai. Dia melenyapkan semua simbol-simbol peperangan. Dia mulai dengan mengendarai keledai. Keledai yang muda, dikatakan keledai beban, bukan keledai yang lain, saudara. Sehingga dia datang memang untuk menyelamatkan. Dia datang dikatakan dia lemah lembut. Artinya cara Tuhan mau menyelamatkan kita bukan dengan berperang. Ya, agama Kristen menyelamatkan satu daerah, negara, kerajaan apapun tidak datang dengan peperangan. Saudara boleh melihat bagaimana kekristenan bertumbuh di mana-mana, bukan datang dengan peperangan. Berbeda dengan kepercayaan lain, mereka datang dengan membawa peperangan yang menghanguskan. Yesus tidak datang dengan cara seperti itu. Dia datang dengan lemah lembut, dengan memberikan nyawanya untuk menyelamatkan umat manusia. Dia tidak datang dengan mempersenjatai orang-orang percaya atau pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan dia menghentikan, menghalangi semua simbol-simbol peperangan. Jadi kita bersyukur, bersuka cita kalau tahun ini bisa merayakan Natal. Di beberapa gereja, hari Natal itu 2 hari dinyatakan wajib, hukumnya itu 25-26 Desember. Dan minggu-minggu sebelumnya belum dianggap Natal, itu baru persiapan yang disebut dengan minggu-minggu Advent. Jadi mereka harus rayakan itu 2 hari penuh, tanda sukacitanya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menyambut Tuhan kita itu? Lihatlah Rajamu datang, dikatakan. Apakah kita mau bangkit dan melepaskan semua beban-beban yang menghalangi kita untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus?
Peralatan-peralatan yang kita pakai bukan lagi peperangan. Peralatan yang kita pakai adalah peralatan-peralatan yang membawa damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Jadi kita harus semangat. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Artinya ke situ datang. Kenapa mesti datang ke orang Yahudi, Zionis? Kenapa mesti datang ke penduduk Yerusalem? Ini adalah bangsa pilihan Allah. Dari semua bangsa, kita tahu saudara bahwa semua nabi dalam Alkitab semuanya itu bangsa Israel. Semua bangsa Israel. Dan tidak ada dikatakan nabi di luar Israel. Jadi bangsa Israel itu, kaum Zionis ini, ya, penduduk Yerusalem, bangsa pilihan Allah. Sebab apa? Dari situ lahir juru selamat. Bukankah Yusuf dari suku Lewi? Bukankah Maria dari suku Lewi? Bukankah Yesus juga berarti suku Lewi secara manusia? Bukankah dia orang Yahudi? Tidak heran dia raja orang Yahudi. Dia datang untuk menyelamatkan orang Yahudi. Dan untuk menyelamatkan, untuk mengerti harus berdarah Yahudi. Saudara, dan ketika orang Yahudi tidak mau menerimanya, dia mengambil anak angkat yang disebut dengan ranting-ranting liar, yaitu orang-orang yang bukan bangsa Yahudi, yang digambarkan oleh Alkitab itu seperti anjing-anjing. Itu memperoleh kasih karunia untuk diselamatkan. Siapakah itu yang kita sebut dengan orang Kristen? Orang Yahudi, orang Israel tidak disebut orang Kristen karena mereka bukan pengikut Kristus. Mereka itu pengikut Nabi Musa. Jadi kita harus bisa membedakan orang Kristen, agamanya Kristen, dengan orang Yahudi. Orang Yahudi bukan orang Kristen. Orang Kristen bukan orang Yahudi. Orang Yahudi ibadahnya karena dia orang Yahudi, dia memegang kitab Taurat. Mereka harus sembahyang hari Sabat, hari Sabtu. Harus sembahyang hari Sabtu. Pengikut Yesus Kristus, kita tidak disebut orang Yahudi. Pengikut Yesus Kristus disebut Kristen. Orang Kristen bukan mengikuti agama Yahudi yang beribadah pada hari Sabat atau hari Sabtu. Beribadah pada hari Minggu. Semua kisah dalam perjanjian baru menceritakan setelah kebangkitan Tuhan yang kita sembah itu, orang percaya berkumpul pada hari pertama atau hari ke-8, itu adalah sama dengan hari Minggu. Itu sebabnya orang Kristen merayakan kebangkitan Tuhan itu yang luar biasa itu hari Minggu. Hari Minggu disebut hari Tuhan. Tapi kalau saudara masih memegang Taurat, kalau memegang Taurat artinya saudara harus mengikuti semua ritual Taurat. Gak boleh makan daging, kananji. Itu megang Taurat. Orang itu berusaha beribadah pada hari Sabtu. Kita tidak, saudara. Kita tidak dibawa kutuk Taurat lagi. Kita sudah dibebaskan oleh Yesus Kristus. Kita pengikut Kristus. Itu sebabnya hari Minggu bagi orang Kristen ya wajib beribadah. Karena apa? Itu hari kemenangan. Tuhan Yesus bangkit kalahkan maut. Dia bangkit membebaskan kita. Kita pengikut Yesus Kristus, bukan pengikut Musa dengan segala hukumnya yang sangat mengerikan dan tidak ada orang yang bisa menjalani. Jadi saudara, mari kita menjadi orang-orang yang pengikut Tuhan. Kita mungkin orang kecil, orang Kristen ini, yang terkecil di antara semuanya. Bethlehem, engkau yang terkecil. Kita mungkin golongan minoritas di Indonesia ini. Tapi ketahuilah, kalau tidak ada orang Kristen itu digambarkan seperti lampu atau terang. Terus katakan kamu adalah terang dunia. Ya, karena apa? Dunia ini penuh dengan kegelapan. Bagaimana caranya
memberikan terang dalam kegelapan dunia? Caranya datang ke situ terang. Udah otomatis hilang gelap itu. Kita datang di tengah-tengah dunia. Jadi marilah kita, walaupun kita orang kecil, tetapi kita bisa menerangi. Amin. Ya. Bethlehem Efrata dikatakan engkau yang terkecil. Jadi yang penting adalah kita orang pilihan Allah. Biarpun kita kecil, tapi diberkati Tuhan. Kita bisa menerangi. Engkau yang terkecil di antara semua desa, daerah, marga. Dikatakan engkau yang kecil, tapi daripadamu akan bangkit. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan ada yang merasa saya kecil sekali, saya tidak bisa ini. Kita harus semangat. Amin. Ya. Saudara yang merasa kecil, jangan merasa minder, sebab Tuhan kita itu hebat. Tuhan sanggup memakai kita. Tuhan sanggup membangkitkan kita. Hai engkau Bethlehem Efrata, engkau yang terkecil, daripadamu akan bangkit. Keluarga-keluarga yang merasa diri sangat kami ini nggak punya apa-apa, kami nggak bisa ini itu. Selama Tuhan Yesus ada di dalam dirimu, ya, engkau menerimanya dengan sukacita, bahwa engkau bisa bercahaya, engkau bisa dipakai oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Walaupun orang katakan, ya orang kecil, orang itu nggak ada apa-apanya, tapi ingat, kalau ada Kristus dalam diri kita, ya, bisa bangkit. Ya. Maria dan Yusuf orang yang sederhana. Kenapa Tuhan Yesus harus memilih orang seperti itu? Kenapa Tuhan Yesus mulai itu? Wah, maunya dia jadi suaminya itu raja. Gak usah Yusuf. Oh, maunya yang menjadi Maria itu adalah seorang putri, seorang ratu. Ya, ratu dengan raja maunya menikah. Seperti itu, menjadi hebat. Tapi Tuhan memilih seorang anak darah yang muda, ya, yang menjaga kesuciannya di daerah yang kecil. Demikian juga Yusuf, orang biasa, orang sederhana. Mungkin kita lebih kaya daripada Yusuf dan Maria. Ya, bisa seperti itu. Tetapi ketahuilah saudara, Tuhan tidak melihat apa yang kita punya, tetapi Tuhan melihat siapa yang mau, ya, memiliki Yesus. Yang biar kita kaya tapi tidak mau memiliki Yesus, Tuhan tidak pakai. Siapa yang mau menerimanya, itu yang akan diberkati, dipakai oleh Tuhan. Mari kita sebagai anak Tuhan tetap semangat. Amin Bapak Ibu. Walaupun kita kecil, kita akan dipakai oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Raja kita bukan raja untuk membawa kita berperang. Dia datang untuk membawakan kedamaian. Damai di hati kita di bulan Natal ini. Kita buang sebuah senjata-senjata yang membuat tidak ada kedamaian. Natal membawa damai. Natal membawa perdamaian di setiap rumah tangga, di setiap gereja, di semua segi kehidupan. Raja kita itu lemah lembut, yaitu Yesus Kristus.